Oke, selamat datang kembali di channel Joglodev. Pada video kali ini kita akan coba menambahkan satu buah root untuk static file. Jadi untuk public ya, public asset seperti itu. Nah, silakan teman-teman bisa pergi ke bagian root di sini. Kita mungkin bisa taruhkan di sini ya. Nah, di sini. Kita taruhkan saja di sini. Namanya root. Kemudian kalau tidak salah ada static. Nah, untuk static asset kita bisa taruhkan di sini. Dia menerima dua parameter, jadi kita tambahkan di sini, yaitu adalah relative path dan root. Di mana relative path ini adalah untuk ya seperti ini ya, untuk endpointnya, dan kemudian selanjutnya nanti di parameter kedua adalah kita tulis dulu di sini, saya tulis public, kemudian di sini adalah lokasi direktorinya. Jadi kita bisa taruh direktorinya, kita taruh di mana? Katakanlah di sini saya buat satu buah folder, namanya adalah public. Nah, di sini kita bisa taruhkan seperti ini, root, dan kita masukkan ke dalam public. Jadi ketika kita mengakses ini, kita sama dengan saja mengakses apa yang ada di dalam folder public ini. Nah, contohnya saya akan masukkan satu buah file ya di sini. Katakan apa ya, file txt seperti itu ya, txt, kemudian txx ya, file txt, mungkin isinya ini static file. Nah, coba kita jalankan ya. Jadi misalkan teman-teman ingin ganti di sini, ya bebas sih mau diganti seperti apa. Misalkan juga di dalam, oke, kita jalan terlebih dahulu ya nih ya. Nanti bisa juga misalkan di dalamnya ada nested folder. Kita jalankan terlebih dahulu. Sudah berjalan, kita bisa buka browser. Nah, di sini ada localhost 8000, kemudian public ya. Public, oh ya, setelah public kita ada namanya file.txt tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita bisa aksesnya, ini static file. Nah, di sini dinamakannya adalah dynamic relative path ya, relative path. Jadi kita bisa akses misalkan di sini di dalam public ada satu buah file lagi. Katakanlah file 2. Kita masukkan dalam folder. Ke dalam folder, katakanlah di sini files, kemudian file 2.txt. Nah, coba kita akses ya. Langsung kita akses, coba di sini ada files dan file 2.txt. Oke, mungkin harus kita matikan dan kita jalankan ulang ya. Oke, sudah, coba kita akses ya. Public files file 2.txt. File 2.txt. Public files. Harusnya bisa sih. Coba kita. Oh, ini belum ada isinya filenya. Ini sebenarnya terakses ini. Ini file 2.txt. Nah, kita save. Ini sebenarnya terakses ini. Coba kita send. Nah, cuman isinya kosong tadi. Begitu juga seterusnya jika ingin tambahkan dan yang lain-lain seperti itu. Nah, jikalau sudah seperti itu, kita akan lanjutkan untuk bagaimana mengupload file ya. Mengupload sebuah file, baik itu image maupun file yang lain, ke dalam folder public ini. Kita pertama-tama kita buat terlebih dahulu ya. Untuk rootnya saya taruhkan di mungkin di mana ya, di book controller lah. Kita taruhkan di sini. Saya akan masukkan Oke, kita buat satu buah function aja di sini.
namanya function, atau kita buat controller sendiri. Kita buat di sini namanya file controller dot file controller, dan di sini kita tulis index dot file controller.go. Oke, seperti itu. Nama package-nya adalah file controller, dan kita lanjutkan di sini function. Nama functionnya kita bisa tuliskan upload image, apa ya, handle upload image lah, upload file konteks kin konteks. Kemudian nanti kita returnkan konteks JSON status 200 kin h, message-nya file uploaded. Oke, seperti itu. Dan kita buat rootnya ya, root user, root book. Kita buat di sini, katakanlah root file. Kita coba upload file, nanti melalui sini kita buat metodenya adalah post, dan di sini adalah file controller. Kemudian di sini handle upload file. Oh ya, ini kita bisa pindahkan ya string ini. Filenya belum masuk ini. File. Nah, untuk string ini kita bisa pindahkan ya ke dalam app config. Jadi di sini kita buat satu buah apa ya namanya, variabel di sini, namanya adalah static root. Nah, defaultnya adalah seperti tadi, public. Dan kita buat di sini function init app config. Kita buat seperti ini. Hanya saja di sini kita ganti jadi static root env. Jadi kita tuliskan di sini static root. Nah, kemudian di sini static root env, dan di sini adalah static root, dan kita isikan static root di bagian .env ini. Kan kita tuliskan di sini public. Nah, kemudian kita tuliskan juga untuk relative path-nya. Ini relative path ya, dan ini untuk directory static root-nya. Jadi static dir, katakanlah seperti itu. Kita tuliskan seperti ini, dan kita lanjutkan pembuatan di sini. Di sini terlebih dahulu ya. Static dir directory. Kemudian kita taruhkan di sini. Static dir env. Static dir. Oke, seperti itu, dan kita bisa panggil variabelnya di sini. Jadi ada app config static root, dan app config static dir. Oke, seperti itu. Dan di sini kita handle upload file. Nah, di handle upload file kita akan coba menghandlenya ya. Caranya kita akan tangkap pertama menggunakan konteks. Di sini kita tangkap ya, konteks
konteks kalau tidak salah from file. Nah, kemudian di sini ada key dari misalkan di Postman, kita buat terlebih dahulu di Postman. Untuk ini kita akan buat ini untuk user, kita akan buat satu buah folder, add folder. Nah, katakanlah di sini file. Kemudian kita buat satu buah request di sini, namanya adalah upload file. Kemudian di sini kita bisa taruhkan post, dan di sini http localhost file. Dan untuk mengupload file kita akan menggunakan yang namanya bodinya di sini form data, karena tidak bisa menggunakan raw JSON ya, kita menggunakan form data. Nah, di sini ada key, di mana key ini kita sesuaikan nanti nama key-nya. Jadi ini key ini harus menyesuaikan dengan yang ada di sini form file key-nya. Kita tuliskan misalkan di sini file, ya di sini kita juga harus menuliskannya file seperti itu. Tapi jika sesuatu yang lain kita sesuaikan seperti itu, dan di sini kita bisa isikan tipenya adalah jangan teks melainkan file. Kemudian kita bisa select filenya apa. Saya akan coba upload ini ya. Oke, jikalau sudah kita bisa sebenarnya sendkan data, cuman kita coba lihat ini form file, dia akan mengembalikan file header dan error. Maka dari itu kita akan handle ini di bagian sini. Kita mungkin tuliskan file header dan mungkin errornya kita abaikan. Nah, di sini kita memiliki satu buah variable file header dengan tipe data file header dari package multipart ya. Kemudian kita bisa handle di sini if file header sama dengan nil. Nah, kita bisa mengecek nil karena di sini tipenya adalah pointer. Jikalau nil atau kosong, kita akan returnkan konteks mungkin abort with status JSON, tuliskan 400 atau bad request. Kemudian kita bisa kirimkan gin.h mapping data, tuliskan saja message di sini, katakanlah file is required. Oke, seperti itu. Dan kemudian di sini kita akan coba langsung upload ya. Nah, untuk cara langsung uploadnya kita bisa lakukan seperti ini. File file header, lalu kita open. Nah, kita open, dimana jika kita open ini dia akan mengembalikan file multipart file ya. Jadi tidak headernya lagi tapi file dan error. Nah, kita ambil filenya, file dan error file, katakanlah seperti itu. Kemudian di sini kita bisa if error, cek ya, if error file tidak sama dengan nil, maka yang kita lakukan adalah panic. Error file. Oke, seperti itu. Kemudian jikalau tidak ada error, artinya kita bisa lakukan save file ya. Untuk melakukan save file kita bisa lakukan langsung panggil konteks. Di sini ada save file uploaded file. Oke. Nah, di sini dia menerima file header dan destination string. Nah, kita bisa masukkan di sini file headernya ini ya, file header ini ya. Oke, berarti langsung file header dan destinationnya ingin kita masukkan ke dalam mana kita taruhkan, dia bentuknya adalah string, jadi kita buat fmt sprintf, kemudian kita buat
aset filenya kita taruhkan di dalam public tadi, public, kemudian kita taruhkan mungkin ke dalam files. Nah, di dalam files setelah itu kita masukkan file name-nya, nama filenya ya. Nah, kita kan nggak tahu nih ekstensi filenya apa itu yang dikirimkan. Jadi supaya kita deteksi otomatis, caranya seperti ini tadi. Kita bisa panggil, di sini ada file ya. Nah, di sini kita bisa panggil seperti ini. Kita buat extension, satu buah variabel namanya extension file. Nah, kemudian di sini ada package namanya file path. Kemudian kita get ekstensinya. Oke, kita tunggu, harusnya ada sih. Loading. Oke, kita tunggu ya. Nah, kita lihat di sini dia menerima string. Nah, string di sini dia adalah extension return the file name extension. Kita isi di sini dengan file header file name. Jadi file name-nya. Kemudian di sini kita dapatkan extension filenya. Dan selanjutnya kita bisa panggil file name di sini. Kita buat file name, variable file name. Kemudian bebas nama filenya kita ubah, terserah ya namanya apa. Mungkin di sini katakanlah file name-nya tetap sama mungkin ya, file name seperti itu, atau ya kita atau langsung kita uploadkan saja file header file name seperti ini. Jadi tanpa seperti itu langsung kita bisa masukkan ke sini, harusnya sih. Coba %s dan kita sendkan seperti ini, artinya ini kita tidak butuh untuk open file. Save upload file, dia akan mengembalikan error. Jadi kita bisa cek ya di sini. Error upload. If error upload tidak sama dengan nil, maka kita akan kirimkan konteks JSON 500 gin h message apa ya, internal server error can save image, save file. Oke, seperti itu, dan di sini kita bisa return. Oke, di sini juga jangan lupa untuk lakukan return ya. Save, jika sudah kita bisa jalankan ya. Go run main.go. Oke, seperti ini. Kita tunggu. Oke, sudah berjalan, dan coba kita tes ya. Kalau tidak ada filenya, ini ada filenya, kita send terlebih dahulu. Saya save, kita send, dan file uploaded. Nah, kita lihat ya isinya. Di bagian sini harusnya dia masuk ke dalam public, di dalam files. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini sudah masuk satu buah file image yang kita kirimkan tadi, fiber.png. Seperti itu. Dan oke, kita coba untuk jikalau filenya kita kosongkan. Kita send, dan file is required 400 byte request. Artinya validasinya sudah berhasil. Nah, mungkin itu dulu ya untuk video ini. Mungkin di video selanjutnya kita akan coba bahas lagi terkait handle upload file, bagaimana best practice-nya. Dan juga nanti ada dua cara untuk upload file ini. Kita bisa handle langsung di sini, di controllernya, ataupun sebagai middleware seperti itu. Nanti akan kita bahas di bagian middleware ya. Untuk yang pembuatan handle upload file di bagian middleware.
Mungkin itu dulu untuk video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.